Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 SMA Negeri 1 Purwantoro yang berbahagia, meskipun kalian kondisinya sedang belajar dari rumah. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi sejarah Indonesia. Temanya adalah konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Di sini ada gambar HP ya, yang melambangkan bagaimana perubahan itu ya. Saya next. Untuk AD ini adalah kompetensi dasar. Kalian harus memahami ini ya. KD 3.2 memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. KD 4.2 atau KD keterampilan menerapkan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam mengkaji peristiwa sejarah. Ini makna perubahan. Oke, tahu kalian apa arti atau makna perubahan itu? Perubahan menurut KBBI adalah suatu hal keadaan yang berubah ya, peralihan dan pertukaran. Kemudian perubahan ini dapat diartikan semua aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat. Menurut Heraklitus Pantarei, artinya tidak ada yang tidak berubah. Semua mengalir. Masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Wertham menuliskan, history is a continuity and change. Sejarah adalah peristiwa yang berkesinambungan dan perubahan. Ada dua faktor perubahan. Pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau dari dalam adalah yang pertama, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang bertambah akan mempengaruhi lembaga kemasyarakatan. Yang kedua adalah penemuan-penemuan baru atau invention dan discovery. Invention itu penemuan unsur kebudayaan baru yang belum ada sebelumnya. Nah, kalau discovery itu adalah penemuan terhadap hal yang sudah ada. Dalam artian dikembangkan atau diinformasikan ke masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga, pertentangan dalam masyarakat. Pertentangan dapat terjadi antar individu ya, atau individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok. Yang keempat, pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Contohnya ya, revolusi Prancis pada tahun 1789 mengubah sistem pemerintahan yang sebelumnya itu monarki menjadi republik. Kemudian faktor eksternalnya ada 3. Yang pertama, lingkungan fisik. Contohnya gini ya, kalian masih ingat bencana tsunami Aceh nih ya, itu pada tanggal 26 Desember 2004. Nah, peristiwa tersebut menyebabkan puluhan ribu orang meninggal dunia, rusaknya infrastruktur, dan lumpuhnya aktivitas masyarakat Aceh nih ya. Yang kedua, peperangan ya. Contohnya Jerman mengalami perubahan ideologi setelah Perang Dunia yang kedua ini ya, yaitu terbaginya Jerman Barat yang berideologi liberal dari Amerika Serikat, dan kemudian Jerman Timur berideologi komunis dari Uni Soviet. Yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan asing. Masuknya kebudayaan baru dalam masyarakat akan mempertemukan dua kebudayaan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, pengaruh ini disebut akulturasi, yang berarti perpaduan antar dua kebudayaan atau lebih yang berbeda, serta berlangsung secara damai dan serasi, di mana kebudayaan asli tidak hilang. Itu tadi faktor internal dan faktor eksternal perubahan. Perubahan ada yang jadi secara lambat dan cepat. Lambat bisa diistilahkan evolusi, cepat diistilahkan dengan revolusi. Kemudian perkembangan kehidupan dalam masyarakat ada yang berlangsung lambat dan yang cepat tadi sudah. Arah perubahan dibedakan atas keadaan yang lebih baik
progres, dan keadaan yang lebih buruk atau regress ya. Yang lebih baik progres, yang lebih buruk adalah regress. Kemudian yang kedua, makna keberlanjutan ya. Peristiwa yang berkelanjutan artinya kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang, dan masa mendatang. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Ada past, ya, masa lampau, now itu masa sekarang, kemudian future adalah masa yang akan datang. Ruslan Abdul Ghani ya, mengatakan bahwa ilmu sejarah ibarat penglihatan terhadap 3 dimensi, yaitu penglihatan ke masa silam, ke masa sekarang, dan ke masa depan. Hal ini sejalan dengan Arnold Toynbee ya, yang mengatakan bahwa mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. Atau dalam bahasa Inggrisnya, to study history is to study the past to build the future. Demikian tadi untuk penyampaian materi terkait perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.